Lawannya sedang menembus firewall server, kita dalam bahaya. Kita harus bertahan, server adalah nyawa perusahaan. Jika firewall ditembus, perusahaan bisa hancur. Buruk IP kita sudah dikunci. Saya tidak bisa mengoperasikan, saya juga tidak bisa. Saya juga sekarang harus bagaimana, jangan panik. Kita masih punya senjata rahasia. Pak Lu, saatnya Anda bertindak. Mengerti. Saya sudah melacak balik alamat IP mereka. Total ada 325. Mereka sangat ahli. Membalas butuh waktu, kalian pulang saja dulu. Serahkan pada saya, kalian pergi saja. Baik. Pertahanan berhasil, firewall sedang diaktifkan. Berhasil. Hebat Pak Lu. Lawannya semua hacker top. Anda bisa melawan 325. Biasa saja, semalaman begadang. Saya mau tidur dulu, kalian lanjutkan. Oke. Manajer Chen. Siapa sebenarnya Pak Lu ini? Hebat sekali, Anda tidak tahu ya. Dia adalah orang yang direktur utama datangi 3 kali untuk meminta bantuan semua server perusahaan, termasuk perangkat realitas virtual yang akan dirilis program intinya. Semua dia yang kembangkan, hebat sekali. Tidak hanya itu, hacker nomor 2 dunia. Semua kalah dari Pak Lu berarti. Pak Lu adalah nomor 1 dunia. Jam kerja kalian ngapain? Anda siapa? Ini adalah putri direktur utama Nona Chen Sue. Baru kembali dari luar negeri, direktur utama sakit dirawat. Mulai sekarang Nona Chen akan mewakili perusahaan. Jabatan direktur utama berantakan. Seperti apa ini digaji oleh grup Chen. Tapi di sini bermalas-malasan. Cukup, kalian berdua dipecat. Hari ini saya akan merombak grup Chen. Melihat berapa banyak parasit di dalamnya. Manajer Chen, tadi malam kami menyelamatkan perusahaan. Kami hanya bicara beberapa kata saja. Dia sampai segitunya kalau tidak salah. Ini pasti si Nona yang baru pulang dari luar negeri. Dia buru-buru cari perhatian. Seperti api baru yang sedang berkobar. Apa kita perlu kasih tahu Pak Lu? Mungkin Pak Lu lagi tidur. Kurasa si Nona ini nggak akan bodoh. Sampai ganggu orang yang salah, kalau nggak, dia bakal main api dan kebakar sendiri. Semua yang hadir di sini, satu persatu. Aku harap kalian anggap perusahaan ini seperti rumah. Anggap efisiensi seperti nyawa. Bukan cuma numpang lewat seperti sebelumnya. Ngerti nggak? Lihat barang-barang di mejamu, pikiranmu. Cuma fokus ke hal-hal ini. Mau kerja apa? Nggak ada alasan, masih ngeles. Jangan, itu edisi terbatas. Nggak ada penyesalan, masih berani nangis. Kamu dipecat, dan nanti tanya dia, berapa harga sampah-sampah ini? Aku ganti, grup Chen kami. Nggak kekurangan uang, iya. Udah hidup enak. Benar-benar anggap perusahaan ini seperti rumah. Kamu dipecat. Bagus. Masih ada yang tidur siang. Bangun. Kamu siapa? Aku siapa nggak penting. Yang penting kamu dipecat. Aku Ya, dipecat. kenapa? Apa kamu pikir aku nggak bisa memecatmu? Gak juga. Cukup aja. Maaf Pak Chen, kami sementara nggak punya data orang ini. Nggak ada data, kamu karyawan perusahaan ini. Iya. Gaji sebulan berapa? Ya, sekitar ratusan ribu. Gak ingat persisnya. Gaji sebulan ratusan ribu. Kerja di sini malah tidur.
Apa kamu anggap grup Chen ini bodoh? Biarkan parasit seperti ini tetap di perusahaan, kalian ngapain aja? Pak Chen ini pasti masuk lewat jalur belakang. Kalau tidak, pasti ada datanya di sini. Tidur di kantor, masih bilang insinyur utama. Saya tadi malam lembur semalaman. Sekarang tidur, ada masalah apa? Lembur semalaman. Pertama, ini keinginanmu sendiri, tidak bisa dijadikan alasan untuk mengganggu pekerjaan siang hari. Kedua, kenapa pekerjaan tidak bisa diselesaikan siang hari? Bagaimana? Pak Lu sibuk sekali siang hari ya? Kamu masih ketawa, pergi. Siapkan barang-barangmu, segera keluar dari grup Chen. Pak Lu? Siapa yang tidak tega? Silakan ikut pergi. Kerja yang baik. Tidak tahu terima kasih. Pak Chen, Pak Lusu itu kan insinyur utama. Diberhentikan begitu saja, apa tidak? Insinyur utama apa? Tidur di kantor. Kamu pikir orang seperti ini punya kemampuan apa? Halo ayah, ada apa? Kamu buru-buru pergi. Ada satu hal penting yang lupa saya ingatkan. Di perusahaan kita ada yang Margalu. Jangan sekali-kali menyentuhnya. Margalu? Nak, kenapa? Di perusahaan kita ada berapa yang Margalu? Pasti banyak. Pak Chen lihat, semuanya di sini. Dia adalah ayahmu, saya 3 kali mendatangi rumahnya, baru bisa mendapatkan talenta ini. Sekarang khusus menangani arsitektur server perusahaan kita. Dan industri virtual reality. Ini menyangkut nyawa perusahaan kita. Virtual reality sudah ada. Lushu doktor dari Stanford University, dia juga salah satu hacker top 10 dunia. Ayah, yang kamu maksud Lushu itu? Iya, Lusu itu, di perusahaan kita. Ada yang namanya mirip, orang itu cuma masuk lewat hubungan, cuma tampang doang, kamu cari kesempatan. Berhentikan saja dia. Jangan khawatir, saya sudah memberhentikannya. Bagus, terus semangat. Tunggu saya sembuh, saya akan inspeksi ke perusahaan. Ayah tenang saja, istirahatlah. Saya bilang juga, ayah pasti tidak akan membiarkan parasit seperti ini tinggal di perusahaan. Kamu masih khawatir. Saya terlalu banyak pikiran, tapi Pak Chen, kamu tidak mau melihat Pak Lushu itu? Tampan, berpendidikan tinggi, dan ahli teknologi. Sudahlah. Tapi, aku punya teman yang bahkan lebih hebat dari dia. Ternyata, CEO Chen sudah punya hati. Teman sekelas atau teman online. CEO Chen, ada masalah besar, sistem server perusahaan. Jatuh lagi, tiba-tiba kami menerima umpan balik dari pelanggan, sistem mobil mereka tidak merespons, setelah diperiksa, baru kami sadar. Sistem kami telah ditanam bom oleh hacker tadi malam. Sekarang perusahaan kacau balau. Kacau apa lagi? Jatuh cari orang untuk memperbaikinya. TAPI. Begitu-begitu apa? Cepat katakan. Tapi orang yang bisa merawat sistem server sudah dipecat oleh Anda, sekarang perusahaan tidak ada yang bisa menanganinya. Sampah, aku tidak percaya. Perusahaan besar Chen Group tidak bisa lepas dari mereka. Sekarang bagaimana keadaannya? Telepon keluhan pelanggan sudah meledak. Hei, saya, maaf, server perusahaan ada sedikit masalah. CEO Chen, sekarang kita harus bagaimana? Harus segera diselesaikan, jika tidak akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Tapi, aku masih punya cara. Bisa menjadi prioritas CEO Chen. Orang ini tidak biasa. Pergi. Bro, aku ada masalah. Aku sudah bergabung dengan Chen Group, tapi server di sini bermasalah. Tidak ada yang bisa menanganinya. Bisakah kamu membantuku? Siapa lagi ini? Apa yang terjadi? Kamu datang ke Chen Group. Tidak sempat menjelaskan, bisakah kita bertemu? Kebetulan aku juga di dekat sini. Tunggu aku. Aku di dekat sini, segera sampai. Suara ini, sepertinya pernah dengar. Aku juga merasa agak familiar. Jangan-jangan dari perusahaan kita. Tidak peduli lagi. Kamu sibuk dulu, aku ke kamar mandi. CEO Chen mau merias wajah lagi. Pergi sana. Lakukan apa yang harus dilakukan. Aku masuk, sekarang naik ke atas mencarimu. Kamu bisa meminta orang sementara menggunakan metode yang aku berikan untuk menstabilkan server.
Ini HP siapa? Bahkan tidak dikunci. Nomor Kiki ini, Lusu. Kamu bisa pakai cara yang aku kasih. Untuk sementara, stabilkan server dulu. Ada juga ya. Ini prestasiku. Pak Chen, ternyata dia adalah Lusu. Si ngejar-ngejar si loser itu. Kayaknya mereka belum tahu siapa satu sama lain. Ini bisa dimanfaatkan. Selesai. Wah, untung deh. Kalau bisa dapetin dia, seluruh perusahaan Chen bakal jadi milikku. Pak Chen, Anda adalah Orange Ice. Kamu adalah Koge? Ah iya. Gak nyangka Orange Ice ternyata Pak Chen. Oh iya, kedepannya di kantor, kita sebut jabatan masing-masing aja. Ya, aku juga gak nyangka. Ternyata kita ada jodoh, yaitu Lusu ada di perusahaan kita. Ngomong-ngomong, kamu hebat ya. Kenapa selama ini diam-diam aja? Aku cuma gak mau terlalu mencolok. Sudahlah, yang penting sekarang harus selesaikan masalah perusahaan. Kamu ada ide? Tentu saja, ini bukan masalah buatku. Ayo. Kok belum datang juga? Sudahlah. Memang kamu, celah sebesar itu bisa kamu atasi. Kamu berhenti dulu. Pak Jiang, kabar burung, orang yang Anda perhatikan, sudah keluar dari grup Chen. Kamu bilang Lusu sudah keluar. Ya, 10 menit lalu, katanya dia diusir oleh putri grup Chen yang baru menjabat. Benar-benar rejeki nomplok, si licik senang. Gak nyangka dia. Sumber daya yang dia rebut dengan susah payah, akan hancur oleh anaknya. Tapi Pak Jiang, perusahaan kita Shengshi Tech masih kecil, apakah Pak Lu mau menerima tawaran Anda? Apapun caranya. Bahkan kalau aku jadi taruhannya, aku harus bisa dapatkan Lusu itu. Gak ngerti ya? Nanti kalau kamu kenal dia, kamu akan tahu apa artinya dia di bidang ini. Siapkan mobil, aku mau ke grup Chen. Pak Chen, masih ada apa lagi? Tentu ada. Aku tanya, kenapa masih di kantor? Aku sudah keluar, sesuai aturan. Harus keluar dalam sehari, ada masalah. Tentu saja ada. Siapa kamu? Tidak apa, biar aku yang urus. Tentu saja ada hubungannya. Tepat setelah kamu resign, sistem perusahaan tiba-tiba muncul banyak celah. Sekarang, aku punya alasan kuat untuk curiga. Ini adalah aksi balas dendammu. Kamu ngomong apa sih? Lusu, jangan pura-pura bodoh. Siapa di departemen ini yang tidak tahu, hanya kamu yang punya akses manajemen inti. Dan kebetulan sekali, baru saja kamu pergi. Sistem perusahaan langsung bermasalah, masih bilang bukan kamu yang bikin. Bodoh. Kamu ngomong siapa? Jangan pergi, Satpam. Apa maksudmu ini? Lusu, lebih baik kamu jujur. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang mengantarmu ke kantor polisi, lalu menuntutmu
Selanjutnya, kamu tidak hanya akan masuk penjara, tapi juga harus mengganti semua kerugian perusahaan. Bahkan setelah kamu keluar dari penjara, tidak akan ada tempat lagi untukmu. Jujur? Jujur apa? Di mata orang seperti kalian, apakah hanya yang sesuai dengan dugaanmu yang dianggap jujur? Bicara lebih banyak tidak ada gunanya. Apa yang dilihat, tangkap dia. Lihat siapa yang akan menangis di akhir. Kamu, Aku lihat kamu tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Kira Chen Zong seorang perempuan tidak berani melakukan apa-apa padamu ya? Chen Zong, menurutku sekarang. Kasih dia pelajaran. Lusu, aku melihat kamu adalah karyawan grup Chen. Tidak ingin membuat segalanya terlalu ekstrim. Kamu yang memaksaku. Perintah dari hari ini. Semua yang berhubungan dan bekerja sama dengan grup Chen, semua perusahaan, tidak boleh mempekerjakan Lusu. Selanjutnya, kamu akan benar-benar keluar dari industri ini. Aku penasaran, melakukan ini. Apakah Cendong tahu? Memecatmu, perlu memberitahu Chen Dong. Kamu pikir kamu siapa? Baik, Nona Chen, kalau begitu. Semoga beruntung. Sudah cukup. Omong kosong denganmu sudah terlalu banyak. Bawa dia ke kantor polisi. Ya, Tunggu sebentar. Orang ini, perusahaan saya Shengxi Technology, jamin. Kamu adalah ketua grup Shengxi, Jiang Yu. Non Jiang, Jiang Yu, kenapa kamu datang? Ada masalah, jangan lupa. Saat kuliah, kamu memberikan saya setangkai bunga. Orang itu. Semua pernah muda. Jangan tersinggung, Pak Jiang. Benar kan, Pak Chen, menggunakan kekuatan sebesar ini untuk menargetkan mantan karyawan grup Chen. Sungguh sangat hebat. Pak Jiang ini. Pembicaraan tingkat tinggi dua perusahaan, apa hakmu berbicara? maksud Pak Lu adalah maksud saya. Apa yang tidak bisa dikatakan lagi pula? Yang di sampingmu ini, Tuan Lusu, diduga setelah mengundurkan diri pada sistem perusahaan kami, sengaja membuat bug, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan kami. Saya pikir, penanganan saya tidak ada masalah. Pak Chen, apakah kamu pernah bertanya pada ayahmu, siapa sebenarnya Lusu? Sudah, bukankah dia orang yang masuk lewat belakang, hama perusahaan? Orang yang masuk lewat belakang. Hama perusahaan, benarkah Direktur Chen berkata begitu? Benar, kata-katanya adalah menyuruh saya mencari kesempatan untuk memecatmu. Ada masalah? Baik, kalau begitu. Tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Lusu, mereka grup Chen buta. Pada saat ini mengeluarkanmu. Kami Shengxi Technology tidak akan. Maukah kamu bergabung dengan grup Shengxi kami? Bersedia memberikan 10 saham dan gaji tahunan 3-5 juta untuk mempekerjakanmu. 10 saham, gaji 3-5 juta. Jiang Yu, kamu tahu apa yang kamu katakan? Jiang Yu, ini bukan masalah uang. Lalu, bagaimana jika ditambah saya? Pak Jiang, kamu mulai dari nol. Aku mengagumimu. Itu sebabnya aku mengingatkanmu. Lusu ini, dia masuk lewat jalur belakang. Dia cuma parasit di perusahaan. Ayahku bilang langsung. Dirut Chen bilang langsung. Ya, Canang si rubah tua itu, dia gila ya. Perusahaan Chen bisa sampai sekarang, semua berkat Lusu. Dia kok bisa bilang begitu? Parasit perusahaan. Aku mengerti. Di kartu ini ada 7,3 juta. Ini gaji dan bonusku selama 3 tahun, sejak aku masuk Chen Group. Sisanya ada di sini. Dan mobil ini, juga kubeli, setelah aku masuk Chen Group. apa maksudmu? Ini semua yang kudapat dari Chen Group. Sekarang kukembalikan semua ke Chen Group. Tolong, Nona Chen, bilang ke Dirut Chen, aku Lusu. Mulai sekarang tidak ada hubungan lagi dengan Chen Group. Lusu. Kamu tidak perlu bikin drama sedih.
Ini semua bukan hakmu, kembalikan ke Chen Group. Sudah seharusnya. Dirut Chen, kamu memaksa karyawan lama sampai begini dan mengeluarkan anjing. Ini standar operasi Chen Group ya. Meskipun kerugian dari kecelakaan ini jauh lebih besar, tapi mengingat kamu karyawan lama, soal ganti rugi sudah tidak usah. Baik, kita pergi. Aku belum selesai bicara. Sebagai pelaku utama, aku memintamu untuk mempublikasikan pernyataan maaf di semua media, untuk membersihkan nama Chen Group. Kalau tidak, kamu tunggu saja surat gugatan dari Chen Group. Nona Chen, kalian keterlaluan. Begitu kenapa, pernyataan itu, kamu harus terbitkan. Dirut Jiang, aku ingat perusahaanmu. Bersaing dengan Chen Group. Benar, Shengxi Tech memang kalah jauh dari Chen. Tidak apa, aku akan membalikan keadaan untukmu. Maksudmu? Saya bersedia bergabung dengan teknologi Shengxi. Dimanapun kau, pernyataan ini, Anda harus mengirim. Chen, kau harus mengirim surat pengacara. Mengapa tidak mengirimkannya kepada saya? Grup Shengxi, buku perang sudah siap. Karena itu, aku akan bertemu denganmu. Ayo pergi ke tempat grup Chen. Aku merasa sakit selama 1 menit. Chen selalu orang seperti ini. Tidak layak marah padanya. Kami bertemu secara online selama 3 tahun. Kau selalu lembut. Mengapa hari ini sedikit agresif? Ini bukan lusuh. Terlalu memalukan, kau tahu. Aku tidak bisa melihat Anda di bawah intimidasi. Jadi saya hanya sedikit impulsif. Sungguh, Tentu saja, jangan katakan. Perusahaan penting untuk pergi. Maken. Chen Dong, aku Jiang Yu. Tunggu panggilan ini untuk memberitahu Anda. Realitas virtual harus dimasukkan juga. Realitas virtual adalah kita. Industri inti Chen. Kau yakin? Aku menelepon hanya untuk memberitahu Chen selalu, bukan konsultasi. Anda. Jiang Yu rubah kecil itu. Aku tahu ada lusuh. Aku tidak akan berperang. Mengapa hari ini? Mungkinkah dikatakan? Apakah Anda membuka lusuh? ayah, jangan khawatir. Cacing yang masuk melalui pintu belakang perusahaan bukanlah pilar. Lalu mengapa dunia yang makmur tiba-tiba berperang dengan kita? Aku butuh penjelasan. Ayah seperti ini. Kita sudah bertemu. Maksudmu kau sengaja? Ayah, aku tidak bodoh. Awalnya aku marah. Tapi kemudian saya berpikir sendiri. Bagaimana mungkin seseorang datang melalui pintu belakang? Dampak yang begitu besar tetapi di depan Jiang Yu. Aku masih menyalahkan semua pada parasit itu. Kamu ingin menyesatkan Jiang Yu? Benar, Jiang Yu yang seperti ini. Pasti merasa dia telah menemukan orang yang menguasai nyawa keluarga Chen, jadi dia berani meneleponmu. Bagus, lakukan dengan baik, mulai hari ini. Bisnis realitas virtual. Sepenuhnya di bawah kendalimu. Baik, Lakukan dengan bebas. Aku ingin menunjukkan pada seluruh industri bagaimana grup Shengxi bermain badut di depan kita. Benar. Ketua, Industri Realitas Virtual. Selalu menjadi nyawa keluarga Chen. Mengingat, Putri Sulung baru saja kembali ke negara. Apakah Anda tidak khawatir dengan pemberian wewenang ini? Jika hanya dia sendiri. Aku pasti tidak tenang, tapi jangan lupa, pembunuh kita. Anda maksud Tuan Lu. Benar, dengan dia, grup Shengxi tidak punya peluang sama sekali, apalagi mereka sudah terjebak dalam rencana Xiao Sui. Membawa pulang lusuh si parasit itu. Kita tinggal menunggu. Menonton keributan. Barusan, aku menunjukkan departemen teknologi kita. Bagaimana menurutmu? Lumayan, kecil tapi lengkap. Hanya saja, kurang beberapa. Teknisi inti yang benar-benar memahami teknologi realitas virtual. Benar, jadi. Bisakah kita merepotkan Direktur Lu? Untuk membantu merekomendasikan, aku dengar Putri Chen itu telah memecat banyak orang dari departemenmu. Kamu. Sudah memikirkannya sejak lama. Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan menelepon beberapa orang. Masuk.
Direktur Chen, Anda. Di sini tidak ada orang asing, panggil aku seperti biasa saja. Xiao Sue. Online, kamu selalu memanggilku Sue-Sue. Bukan, aku hanya sedikit. Tidak terbiasa saja. Begitu ya, aku akan memberitahumu diam-diam. Bisnis realitas virtual, ayahku sudah memberikan wewenang padaku. Benar? Kamu hebat banget, pasti bisa bantu aku, ya? Direktur utama sudah melepas kekuasaannya. Potongan gemuk ini, direktur utama sudah melepasnya. Berarti, kalau aku bisa mengalahkan wanita bodoh ini, seluruh perusahaan akan jadi milikku. Tenang, aku pasti bantu kamu. Aku tahu, kamu yang paling baik sama aku. Om, apa aku perlu rekrut beberapa orang baru? Soalnya, hari ini banyak yang dipecat. Nggak perlu, lihat aja aku. Sudah dengar, kerangka inti sistem realitas virtual. Lusu sudah selesaikan, nggak nyangka. Sekarang untungnya aku. Manajer Chen, ada masalah besar. Ada apa? Baru saja, beberapa karyawan inti Departemen Teknologi tiba-tiba mengajukan pengunduran diri Departemen Teknologi kita. Sekarang nggak ada yang bisa dipakai. Apa katamu? Pengunduran diri massal? Apa alasannya? Mereka nggak bilang. Tapi, aku dengar dari yang lain, mereka direkrut oleh mantan kolega. Benar, mantan kolega, ya? Pasti dia, Manajer Chen. Kita harus gimana sekarang? Departemen Teknologi sekarang hampir lumpuh. Kalau ada masalah lagi, kita. Jangan panik, masih ada aku. Ya, masih ada kamu, Om. Bisa bantu aku? Beberapa teknisi nggak tahu diri, mereka mau pergi. Ganti aja, tunggu. Aku mau telepon beberapa orang. Gimana? Selesai, aku panggil beberapa teman baik. Meskipun mereka sedikit kurang dari aku, tapi cukup untuk mengelola Departemen Teknologi Grup Chen. Lebih dari cukup. Bagus banget. Awalnya mikir, gimana caranya ganti teknisi dengan orangku. Sekarang bagus, seperti bantuan dari langit. Manajer Jiang. Kemampuan manajer Chen nggak diragukan lagi. Dan beberapa orang ini, semuanya teknisi inti yang aku pilih dengan hati-hati. Untuk mengelola bisnis realitas virtual grup Shengxi, nggak masalah. Bagus banget. Tapi selanjutnya, mungkin harus kerja keras. Soalnya, progres kita jauh tertinggal dari Chen. Manajer Jiang tenang aja, dengan Pak Lu. Anda selalu di depan. Tapi, sistem di Chen sudah jadi. Kita malah. Itu sih, itu cuma kerangka versi uji coba teknologi. Kalau mereka terus kembangkan berdasarkan kerangka itu. Gimana kalau terus dikembangkan? Wah, bakalan seru nih. Kita, berdasarkan pengalaman versi uji coba, bikin ulang versi resmi. Program inti, perbaiki celah dan kekurangan. Kalau grup Chen, dengan tenang menganalisis kerangka uji coba teknologi, lalu bikin ulang kerangka versi resmi. Kemajuan kita pasti lebih cepat. Kalau grup Chen, berdasarkan kerangka uji coba teknologi, terus bangun program, maka, biarkan kita lebih dulu, gak masalah. Pokoknya, pertempuran ini, Shengxi pasti menang, gue yang bilang. Sudah larut malam lagi. Pak Jiang. Di sini gak ada orang lain, kamu dan mantan pacar masih aja begitu kaku. Mantan pacar, bukan Pak Jiang. Waktu kuliah, kamu pernah ngasih gue bunga. Kamu dulu kan bidadari kampus, gue rasa. Setengah fakultas pasti ngasih kamu bunga. Kamu juga gak pernah terima kan? Ada apa? Gue gak pernah terima dari yang lain, bahkan gak pernah lihat, tapi gue ingat. Kamu ngasih gue 3 bunga matahari. Kamu tahu gimana? Lamaran kamu, gue terima. Dasar lusuh, ngapain ngasih orang bunga matahari? Tapi, ngeliat kamu anak teknik. Gue maafin deh. Halo Bu, Xiao Yu, cepat pulang. Ayahmu gak kuat lagi. tunggu, gue pulang sekarang. Gue keluar kuliah, kerja buat biaya pengobatan ayah. Gue gak mau merepotkan kamu, jadi sampai akhirnya
Waktu gue bikin perusahaan, baru gue cari kamu lagi. Kamu udah direkrut si Cenang yang licik itu. Kalau gue cari kamu lagi sekarang, pasti kamu salah paham. Oh begitu. Gue kira gue kayak yang lain. Ditolak. Jadi, gue bilang gue mantan pacar kamu. Ada masalah. Gak ada, itu kan udah berlalu. Pak Jiang, aku harus pulang. Kamu sudah mengembalikan semuanya ke Chen. Sekarang kamu sendirian, bahkan tidak punya tempat tinggal. Mau pulang kemana? Ayo pergi. Kemana? Ke rumahku. Mulai hari ini. Sampai proyek ini selesai, kamu akan tinggal di rumahku. Tinggal di sini. Aku bosmu, akan mengawasi pekerjaanmu. Masuk akal kan? Masuk akal? Kalau begitu. Aku tinggal di kamar mana? Di sini hanya ada satu kamar tidur, tentu saja satu kamar denganku. Tidak pantas kan? Hanya bercanda, lihat kamu tegang sekali. Rumahku besar, setidaknya tidak kekurangan tempat tinggal untukmu. Ayo, lihat kamarmu. Hei, Sampah, sekelompok sampah, Pak Lu. Rangka ini terlalu rumit, kami butuh waktu. Setidaknya sebulan lagi. Sebulan lagi sayur sudah layu. 3 hari. Aku ingin melihat proyeknya. Tapi, terburu-buru bisa bermasalah, aku tidak peduli. Hanya 3 hari untukmu. Pak Lu, bagaimana perkembangannya? Pak Chen, tenang saja, dalam 3 hari. Proyek akan terus berjalan. Sudah kuduga, hal ini diberikan padamu pasti tidak ada masalah. Halo ayah, Xiao Sue, bagaimana keadaan perusahaan? ayah tenang, semuanya terus berjalan. Baik, kesehatanku juga sudah membaik. Saatnya kembali ke perusahaan. Ayah, istirahatlah dengan tenang, setelah benar-benar pulih, baru kembali, yakinlah, pasti tidak ada masalah. Baiklah kalau begitu. Aku akan menunggu kabar baikmu di rumah. Kalau begitu kita sepakat. Pak Lu, setelah proyek selesai, aku akan meminta penghargaan untukmu dari ayahku. Benarkah? Iya, apa yang kamu inginkan? Silakan katakan. Kamu tahu, yang paling aku inginkan adalah kamu, Xiao Sue. Ada banyak orang di sini. Setelah proyek selesai, aku akan setuju. Sungguh, Ya, aku pergi dulu. sooner or later, aku akan menguasaimu. Kamu sudah bangun. Sudahlah, nanti masih banyak kesempatan untuk melihat. Ayo makan dulu. oke, makan. Setelah makan, kerjakan dengan baik, tahu. Oke, Semangat. Setelah proyek selesai, ada kejutan besar. semuanya, dalam beberapa waktu ke depan, ini adalah periode kritis kita, jadi, waktu sempit, tugas berat, maka tolong semuanya. Semuanya tenang, aku sudah bicara dengan keuangan. Hari ini kalian akan menerima bonus gaji 3 kali lipat. Selain itu, setelah proyek selesai, ada bonus tambahan. Dan bagi hasil proyek, tenang saja. Grup Shengxi pasti tidak akan mengecewakan setiap pahlawan. Jiang, tenang, selama kita tidak mati. Kita akan bekerja mati-matian. Benar Jiang, tunggu saja kabar baik dari kami. Bukan hanya Chen Group, dengan bantuan Lu Gong. Kita pasti akan menggoreng Chen Group. Sampah-sampah, sekelompok sampah. Lu,
Apa aku menyuruhmu bicara? Hal kecil saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Untuk apa Chen Group memelihara kalian? Struktur lengkap sudah ada di sini, masih tidak mengerti. Jika tidak bisa menyelesaikan sesuai jadwal, kalian semuanya harus pergi. Chen Ketayak. Seharusnya kakak Kou adalah orang yang sangat lembut. Mengapa kakak Kou bisa menjadi seperti ini? Di sini tidak ada orang luar, panggil aku seperti biasa saja. Xiao Sue. Online kan kamu memanggilku Sue-Sue. Bukan, aku hanya tidak terbiasa saja. Apakah? Kamu benar-benar lucu. Xiao Sue, kenapa kamu bertanya begitu? Aku? Apakah kamu curiga padaku? Apakah kamu tidak menyukaiku lagi? Tidak, hanya proyek hampir selesai. Aku agak cemas. Baguslah, kamu ada masalah apa? Bisa langsung tanya aku tahu. Oh, Untungnya aku lebih waspada di HP dia. Download program penyadap pesan. Kalau tidak, pasti ketahuan. Kalau gitu, aku duluan ya. kamu istirahat yang cukup. Sepertinya, aku memang agak cemas. Abang Ji, aku yakin kamu pasti suka kejutan yang aku siapkan untukmu. Jiang, kita dapat kabar. Proyek realitas virtual grup Chen sudah selesai. Segera bisa diluncurkan. Apa? Gerakan mereka cepat sekali. Katanya, mereka siap memukau di acara bisnis beberapa hari lagi. Sekaligus menarik beberapa investasi, memperluas skala promosi. Chen Sui ini benar-benar memanfaatkan momentum yang tepat. Jiang, kalau rencana mereka berhasil, kita akan sangat pasif. Aku tahu, tapi Jangan panik. Proyek kita juga baru selesai. benarkah? Kita selalu lebih cepat dari perusahaan Chen. Selain itu, mereka bisa menyelesaikan proyek sekarang. Sebenarnya kabar baik untuk kita. Jiang, ingat kata-kataku. Waktu aku baru datang dulu. Jiang, tenang saja, selama ada Pak Lu. Kamu selalu akan unggul. Tapi sistem mereka, Grup Chen sudah jadi, sedangkan kita itu cuma. Versi kerangka uji coba teknologi. Kalau mereka terus kembangkan. Berdasarkan kerangka itu, apa yang akan terjadi? Kalau terus dikembangkan. Wah, bakalan seru nih. Maksudmu, mereka terus kembangkan, berdasarkan kerangka kamu. Dari progresnya, pasti begitu. Jadi kamu gak perlu khawatir kok. Baiklah selama ini. Semua sudah bekerja keras, beritahu mereka. Seluruh departemen teknik libur 3 hari, istirahat yang cukup, bersiap sepenuhnya untuk KPO. Lusu hari ini senang minum sedikit. Bukannya kamu bilang gak kuat minum? Nggak aku kuat kok. Kamu yakin Lusu dan mereka lagi merayakan kemenangan di sini kan? Tahu, jangan bilang aku datang. Kasih dia kejutan. Kita kenal online selama 3 tahun. Aku suka kamu selama 3 tahun. Mas, hari ini, bantu aku pakai cincinnya ya. ayo, hari ini Mas senang. Kita pindah tempat main lagi. Aduh jahat. Wah, wajah kamu halus banget. Aduh jahat. Kamu jauh lebih baik dari si Chen Sui dalang itu. Sampai aku buang waktu buat ngejar dia. Kalau aktif sendiri kan lebih baik. Aduh ya udah putusin aja dia. Apa aku kurang nurut ya? Jangan buru-buru sayang. Dia itu cuma bodoh dan banyak duit. Tunggu aku dapetin dia dan perusahaan bapaknya. Baru aku pakai duitnya buat nafkahin kamu. Hahaha aku tunggu ya. Setan.
Bangun, cepat lihat ini gimana. Jangan sembunyi. Kemarin malam udah lihat semua. Gimana? Cantik nggak? Cantik. Bangun langsung bersin diri ya. Aku juga sudah siapkan baju untukmu. Kita mau ngapain? Pergi ke pesta minuman, bikin rusuh. Ah, Xiao Sui, kamu di sini. Aku udah nyari kamu lama banget. Manajer Lu. Aku udah bilang di tempat umum. Panggil aku dengan jabatanku. Xiao Sui, apa aku ada yang salah? Bikin kamu nggak senang. Kamu jauh lebih baik dari si Chen Sui yang brengsek itu. Malah bikin aku buang-buang waktu buat ngejarnya. Kalau kamu yang lebih aktif kan lebih baik. Ah ya udah putusin aja dia. Apa aku kurang nurut? Jangan buru-buru sayang. Kamu dan dia itu bodoh tapi punya banyak uang. Tunggu aku dapetin dia dan perusahaan ayahnya. Baru aku pakai uangnya buat nafkahin kamu. Hahaha. Kalau gitu aku tunggu ya si brengsek. Enggak, kamu udah bagus. Sebelum produknya diluncurkan, sepertinya lebih baik jangan bikin masalah dulu. Cuma, nggak nyangka kamu ternyata bajingan. Baguslah, baguslah. Wah, ini bukan manajer Jiang. Sama engineer Lukita. Kalian ngapain di sini? Manajer Chen ngapain, kita juga ngapain. Lucu, proyek realitas virtual. Di bawah kepemimpinanku. Sudah selesai, kenapa? Kalian ikutin. Mau makan sisa-sisa aja. kebetulan. Proyek realitas virtual grup Sheng juga sudah selesai. Ini pasti hasil kerja lembur. Kalau cuma modal SKS, hasilnya pasti jelek. Masa mau saingan sama grup Chen? Siapa yang hasilnya jelek? Kayaknya bakal ketahuan. Oke kalau gitu. Apa sih, nelpon aku sekarang? Manajer Lu ada masalah besar, sistem perusahaan down lagi. Kamu bilang apa sistemnya crash? Apa yang terjadi? Kamu tidak perlu khawatir, serahkan saja padaku. Kamu pakai saja metode yang aku kasih tahu tadi. Ya. Metode ini bukan aku yang kasih tahu Sue ya. Dan cara ini cuma untuk keadaan darurat. Pantas sistem perusahaan bisa crash lagi. Xiao Chen. Sepertinya sistem perusahaanmu bermasalah lagi. Sistem perusahaanmu tidak stabil banget. Kamu yakin sistem realitas virtual perusahaanmu terpercaya? Xiao Jiang, ini bukan urusanmu. Gimana, sudah selesai belum? Sudah tidak apa-apa, aku tutup ya. Gimana kan aku bilang aku bisa menyelesaikannya? Ini cuma masalah kecil. Kamu bilang sistem crash itu masalah kecil. Ini urusan grup Chen. Kapan urusan sampah kayak kamu yang sudah diusir? Banyak mulut. Cara yang kamu bilang tadi cuma untuk keadaan darurat. Dan kalau penanganan selanjutnya tidak tepat, bug di backend akan semakin banyak. Akhirnya merusak seluruh backend. Hanya orang bodoh yang terus pakai cara ini untuk menyelesaikan masalah. Lusu, kamu tidak ngerti apa-apa. Jangan cari sensasi di sini. Aku tidak ngerti cara ini sebenarnya. Aku yang ngasih tahu. Aku bilang cara ini aku yang kasih tahu. Ke teman online yang masih bekerja di grup Chen. Kamu bohong, Xiao Chen. CG Technology itu perusahaan saingan kita. Kita tidak boleh percaya omongan mereka. Tidak percaya ya sudah. Niat baik dianggap angin lalu sayang kita pergi. Apa sayang? Kamu dan dia. Ada masalah apa? Waktu aku merekrut Lusu aku sudah bilang syaratnya kan. Aku tidak seperti grup Chen. Pakai orang lalu buang. Kamu Xiao Jiang. Aku sarankan kamu buka matamu lebar-lebar. Bagaimanapun juga pria. Semuanya tidak bisa diandalkan. Tergantung orangnya sih.
Saya percaya orang di samping saya ini, saya sangat yakin. Aneh. Kenapa hati saya tidak nyaman? Ayo Pak Chen, kita harus menemui investor untuk membicarakan investasi. Tahu, tidak perlu kamu bilang. Maksud Pak Bai adalah, Bukan saya meremehkan Shengxi Tech, tapi Chen Group lebih besar skalanya. Risikonya lebih rendah. Kalian mending tidur saja. Pak Bai, tolong pertimbangkan lagi. Atau datanglah ke grup kami, Shengxi Group. Coba sistem realitas virtual kami. Saya jamin pandangan Anda akan berubah. Wah, Pak Jiang sungguh bersemangat ya. Bukan Pak Chen ini. Barusan saya hanya berbincang dengan Pak Jiang. Tenang saja, pendanaan dari Chen Group pasti tidak akan mengecewakan. Pak Jiang, jika Anda ke sini, juga untuk mencari investasi, saya sarankan, Anda bisa pulang lebih awal. Selama Chen Group masih ada, saya jamin, Shengxi Tech tidak akan mendapatkan apa-apa. Pak Jiang, orang-orang di sini, sudah 90% bekerja sama dengan Chen Group. Pertandingan belum dimulai. Tapi kalian sudah selesai. Bagus-bagus, tapi kembali lagi Pak Chen. Uang saya, benar-benar saya investasikan di promosi teknologi realitas virtual Chen Group. Lihat, Tenang saja Pak Bai, saya jamin, investasi grup Anda tidak akan sia-sia. bagus kalau begitu. Pak Chen, ada juga kami. Dan juga saya. Tenang saja semua, Chen Group sudah melakukan persiapan matang. Saya jamin, uang yang sudah Anda investasikan akan kembali 10 bahkan 100 kali lipat. Chen Group tidak akan mengecewakan setiap mitra di sini. Pak Jiang masih di sini, ya Pak Jiang. Umum Lu. Anda harus mendukung Chen. Buat mereka tertawa dulu. Dua berjalan perlahan. Sampai jumpa. Jenderal Jiang. Li selalu, jangan pergi ke Chen. Apa yang harus saya lakukan? Aku harus mencari Jiang untuk membantumu. Li selalu berbicara satu langkah. Li selalu, kita punya rencana. Kau yakin? Jangan khawatir, kata ayah saya tentang teknologi Shengxi. Mereka adalah kepala proyek. Ini adalah tas jerami yang dipotong oleh kelompok Chen kami. Kau bilang proyek mereka bisa. Aku merasa lega jika aku punya Chen. Jenderal Jiang. Li selalu, jangan pergi ke Chen. Apa yang harus saya lakukan? Aku harus mencari Jiang untuk membantumu. Teknologi Shengxi kekurangan dana untuk pengumuman. Aku bisa membantumu, tapi aku ingin Menandatangani perjanjian perjudian. tidak mungkin bertaruh. Jangan buru-buru menolak. Saya bisa memberikan semua dana yang dikeluarkan oleh Shengxi Technology. Kali ini, teknologi Shengxi dapat memenangkan saya tanpa pengembalian apapun. Uang ini hanya sebagai teman. Sebaliknya, teknologi Shengxi milik saya. Ini bukan jumlah yang kecil. Aku tahu aku tidak bisa menahan anak-anak karena Li selalu begitu murah hati. Itu saja. Sorotan hari ini adalah pada awal pengumuman. Teknologi realitas virtual yang menyebabkan kegemparan. Sistem Facia oleh grup Chen. Secara resmi diluncurkan pada hari pertama penjualan, yaitu untuk mencapai jutaan orang secara online secara bersamaan. Selain itu, diluncurkan oleh teknologi Shengxi. Sistem realitas virtual juga diluncurkan pada hari yang sama. Jiang Yu gadis kecil ini. Anak sapi yang baru lahir tidak dekat pada harimau. Bertarung dengan kami. Jangan lihat sendiri. Pengurus rumah tangga di mempersiapkan mobil ke perusahaan adalah API yang membentukkan teknologi Shengxi dengan kira. Xiao Sue, tolong panggil aku di perusahaan. Baik Chen Total. Chen Total. Kau bilang jika proyek ini berhasil, dan berjanji untuk tetap bersamaku. Kau ingat ini. Tentu saja aku ingat. Tapi sekarang hanya go public. Masih terlalu dini untuk mengatakan sukses. Anda benar-benar berpikir bahwa sampah dengan teknologi Shengxi, Xiao Sue, bisa dibandingkan dengan kita. Kau berjanji padaku. Chen selalu punya berita. Bagaimana dengan teknologi Shengxi? Meskipun sistem Shengxi lebih baik dari yang kita harapkan. Untuk meningkatkan banyak, tetapi jumlah pengguna sama dengan kami. Tidak apa-apa sama sekali.
Lihat saja dan katakan tidak ada masalah. Datang dan minum. Angkor Prion. Tidak usah ada berita lain? Bagaimana teknologi Shengxi melakukannya dalam waktu yang singkat? Sistem yang baik. Aku hanya mendengar orang dalam mereka mengatakan, kepala insinyur sangat bagus. Bukankah dia mengatakan bahwa dia adalah Bajrami atau belatung? Bagaimana bisa? Beri makan ayah. Putri, selamat, kau menunggu. Ayah, pergi ke perusahaan. Yah, aku tahu kau memperhatikan keamanan. Ketua akan datang. Xiao Sui. Anda lihat proyek ini berhasil. Apa yang terjadi pada kita? Chen selalu sesuatu yang buruk. Sistem Phasia dan total server perusahaan semuanya runtuh. Apa yang terjadi dengan Lu? Baru saja server Phasia, tidak tahu mengapa itu runtuh. Bahkan perusahaan kami. Server umum batu mesin ibu. Lalu apa yang harus dilakukan dengan cepat? Tapi ada yang salah dengan kerangka inti Phasia. Ini bukan yang kita lakukan. Apa yang tidak Anda lakukan? Ini adalah bingkai yang tersisa ketika Lu pergi. Kami. Kau lagi. Xiaoxiu. Lu Shu. Chen, dengarkan aku. Jelaskan sekarang seluruh sistem crash. Apa yang Anda ambil untuk menjelaskan mengapa tidak? Mengembangkan kembali arsitektur inti. Pak Chen, sekarang yang paling mendesak adalah sistem utama perusahaan. Ini berkaitan dengan pengalaman pengguna kita saat ini. Mengapa sistem perusahaan juga crash? Itu Pak Lu, kamu ngawur. Diam, lanjutkan. 2 kali crash sebelumnya, solusi yang diberikan Pak Lu menyebabkan sistem banyak bug, sudah sangat genting. Akhirnya terkena imbas dari Phasia. Ini kamu lagi, Pak Chen. Setelah sistem Phasia crash, semua pengguna langsung beralih ke Shengxi Tech. Sekarang kita harus bagaimana? Bagaimana? Saya tahu harus bagaimana. Tapi kalau begini terus, investor kita. Pak Bai. Qingxiu, Rob Chen Kilian. Sebenarnya ngapain sih kalau begini terus? Saya bakal ikut hancur. Jangan buru-buru Pak Bai. Saya tidak buru-buru, saya udah investasi miliaran. Main-main sama saya ya, saya akan sebarkan ke seluruh industri. Grup Chen, kalian tunggu saja kehancurannya. Pak Chen, ini jawaban yang kamu berikan ke saya. Sistem sampah apa ini, kerja sama kami. Dengan grup Chen batal. Halo Pak Li, halo. Pak Zhang. Jaminan grup Chen sama saya mana, uang saya mana? Pak Zhang, dengar dulu penjelasan saya. Penjelasan apaan? Tunggu di pengadilan. Jelasin ke hakim. Kenapa? Kenapa bisa jadi begini? Ini semua karena kamu. Saya juga cuma buat kamu langsung pecat semua orang. Terus mulut-mulut minta percepat proyek. Kalau nggak gitu saya nggak akan kayak gini. Lu Shu. Saya udah ngerti. Kamu kuma manfaatin hubungan kita, biwait gantungin saya ya. Kamu nggak pernah berniat buat sama saya ya. Kamu brengsek, muka apa kamu? Bilang gitu ke saya, kamu pikir di bar. Masalah yang kamu bikin, saya nggak tahu. Ternyata kamu tahu ya. Ya udah, mau gimana? Kalau berani, pecat saya. Kamu pikir saya nggak berani? Pak Lu, kalau kamu pergi, saya juga pergi. Kalau bos Lu berhenti, aku juga berhenti. Kalian pergi, aku juga pergi, aku juga berhenti. Jujur saja, aku sudah mengganti departemen teknis dengan orang-orangku. Coba sentuh aku, percaya nggak? Besok aku bikin sistem Chen. Runtuh total. Kan kamu mau pecat aku? Pecat aja. Berani nggak kamu? Aku benar-benar nggak ngerti. Kok bisa kamu jadi tiang penyangga grup Chen? Kamu cuma parasit, sampah. Kamu Chen Sui. Ayah? Kamu anak durhaka. Kenapa grup Chen jadi berantakan kayak gini gara-gara kamu? Maaf ayah. Aku bukan datang untuk dengar kamu minta maaf. Parasit ini kok ada di sini? Kan kamu udah pecat dia. Lusu mana? Grup terjadi masalah besar. Lusu di mana? Lusu, dia aku pecat. Kamu pecat Lusu. Ada masalah apa ayah? Ayah, kenapa ayah? Ayah?
Lusu ITU. Orang yang aku datengin berkali-kali adalah tiang penyangga grup Chen kita. Kamu pecat dia. Iya, dia sekarang di mana? Aku rela berlutut minta dia kembali. Aku harus minta dia balik. Di Shingshi Te. Anak durhaka. Kamu anak durhaka. Grup Chen bakal hancur di tanganmu. Ayah, apa? Bos Chen, ada masalah besar. Karena server utama kita down, kita terima banyak komplain dan laporan. Bahkan apa? Bahkan karena server utama kita down, langsung pengaruhi sistem mobil kita. Sampai terjadi 13 kecelakaan di seluruh negeri, ada yang meninggal. 6 orang, Pak Chen, kali ini perusahaan mungkin benar-benar harus bertanggung jawab ya. Tidak, bukan salahku. Benar-benar bukan salahku. Ya benar. Ini metode Lusu. Ini diajukan oleh Lusu. Kamu bohong, saat itu Lusu sudah resign. Teman online kamu itu, Koko. Dia adalah Lusu, ini cara dia untuk membantumu. Baru diajukan cara perbaikannya, aku hanya mencuri saja. Kalau mau cari dia. Tunggu, maksudmu? Lusu adalah kakak. Pak Chen, masih ada urusan apa lagi? Tentu ada, aku tanya kamu, kenapa masih di perusahaan? Aku sudah resign, sesuai peraturan. Dalam sehari harus keluar, ada masalah. Kamu tidak ngerti apa-apa, jangan di sini menakut-nakuti. Aku tidak ngerti, metode ini sebenarnya aku yang mengajukan. Apa? Maksudku cara ini adalah aku yang memberikan kepada teman onlineku yang masih bekerja di grup Chen. Kamu ngawur, Pak Chen. Mereka dari Shengxi Technology, itu perusahaan saingan kita. Apa yang mereka katakan, kita tidak bisa percaya sama sekali. Tidak percaya ya sudah. Bukan sampah. Jadi, aku yang memecat orang yang aku suka selama 3 tahun. Tidak. Aku masih punya kesempatan. Kakak, Pengurus rumah, ada. Jaga dia baik-baik. Jika grup Chen hancur, aku akan membuatnya ikut mati bersama grup Chen. Ya. Pak Chen, ketua, kasihanilah. Li Zong. Masalah dana promosi. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Li Zong benar-benar boros. Apa sih? Tidak tahu Jiang Zong. Bagian keuntungan di sini, aku. Maaf Li Zong, di perjanjian taruhan dulu tertulis jelas. Kalau kita menang, dana Anda anggap saja sebagai sumbangan gratis, jadi bagian keuntungan kali ini tidak ada untuk Anda. Saya. Ya sudah, sampai jumpa. Pulang dulu, nanti kita rayakan, Anda pahlawan Kalau besar. begitu, saya tidak sungkan. Takut apa? Lusu. Anda adalah Kak Jack saya, benar kan? Anda. Sue, Direktur Chen. Saya lihat, Anda sudah memblokir saya. Antara kita, tidak perlu bicara yang lain lagi. Anda percaya saya. Lusu yang mengotak-atik ponsel saya. Saya suka Anda. Saya sudah lama menyukai Anda. Direktur Chen, di depan orang lain, merebut pacar orang, tidak baik kan? Pacar, Benar. Lusu sekarang adalah pacar saya, dan kami sudah lama tinggal bersama, rencana menikah. tinggal bersama, menikah. Tidak mungkin, tidak boleh. Padahal saya yang duluan. Bagaimana? Direktur Chen sendiri yang kurang awas, kehilangan harta karun. Masa tidak boleh orang lain mengambilnya? Bagaimana bisa seperti ini? Lusu. Dulu saya pernah berbuat baik pada Anda. Sekarang Chen sedang dalam kesulitan. Saya mohon. Atas dasar hubungan kita dulu. Bantu Chen, ya. Direktur Chen, barang yang Chen serahkan pada saya. Sejak putri Anda,
Dengan alasan merugikan perusahaan, menuntut ganti rugi pada saya, sudah saya kembalikan. Semuanya sudah saya kembalikan ke perusahaan, hal ini. Anda bisa tanya padanya. Bukan begitu. Saya yang salah paham. Anda bilang salah paham. Lalu mau menggunakan semua yang saya perjuangkan selama bertahun-tahun untuk menebusnya. Saya lusuh ini apa? Orang yang hina. Lusuh. Direktur Chen, maaf ketua. Hubungan kita sudah selesai. Anda harus melakukan sendiri. Dua berjalan perlahan. Ini sudah berakhir. Grup Chen sudah berakhir. Ayah? Ayah, bangun ayah. Ayah, kau bangun. Ayo, datang dan datang. Ayah? Apakah Anda benar-benar tidak membantu? Kau tahu aku tidak akan keberatan. Mereka harus memecat orang. Sekarang perusahaan sudah tutup, apa yang mereka menangis? Sekarang aku bisa minum. Tentu saja, aku hanya tabu di lini tengah untuk membuka sampahnya. Ayo, hormati kemenangan.